Lanjut part 13. Dari kemarin gue bingung banget mau ceritain yang lampau atau yang baru, dan akhirnya gue memutuskan untuk ceritain yang lampau dulu. Kenapa? Jadi kemarin gue ke Bandung, terus gue tuh ke rumah om gue kan. Kita tuh cerita-cerita lah kayak pengalaman yang pernah dialamin sama om gue ini. Namanya Om A sama Teh L. Nah, terus kita cerita-cerita. Terus tiba-tiba pas gue pulang ada video di handphone gue 5 menit. Apaan nih, menemuin memori kan menurut gue. Pas gue lihat itu rekaman video kita ngobrol tapi hitam doang, jadi suara kita doang yang kerekam. Tapi gue nggak mau seuzon, gue nggak mau menyalahkan Lulu atas hal ini. Kita anggap aja ini kepencet, tapi gue bakalan insert di sini biar kalian dengar suara om gue juga yang nyeritain ini gitu. Oke. Tuh gue ngomongnya belibet banget, capek say. Apa Fauzi? Fauzi. Kenapa nih? Pernah SMS juga tuh apa ibu bahas Sunda juga yang cerita dulu. Kayak apa tetangga, gue SMS ke Yanti atau gimana gitu. Oh jadi tetangga yang SMS Yanti? Apa Yanti yang SMS? Dulu grup keluarga. Itu ngecatnya di grup keluarga. Grup keluarga. Pas ngobrol sama Una, sama ini lagi bicara-bicara itulah di grup tuh. Terus ngomongin setan, terus hantu, sempet ketawa gitu. Terus mama tuh mending tuh bilang, Ji, lu masih penangkap gak sih, Ji? Oh, udah enggak dong, bahas sekarang gitu. Tiba-tiba si Yanti ini bahas, Ji, mana kudu sihir ke Juli. Dia ya kayak gitu, harus takut sama setan. Oh, jadi di grup tuh lagi ngomongin setan emang. Kita lagi ngetawain setan. Nah, jadi ceritanya dari om gue itu, dia pernah dulu tuh emang si om A tuh pernah nginep di rumah gue ini yang di Bogor. Itu kurang lebih 2 minggu dari lebaran gitu. Terus akhirnya gak balik-balik, terus nginep di sini lama gitu. Nah, terus mama gue itu udah briefing dikit-dikit nih, kayak kalau ada apa-apa tenang aja ya, ntar juga balik lagi gitu. Mereka juga iya aja lah, karena mama gue juga gak mau ceritain terlalu banyak. Terus kita mulai dulu dari ceritanya si Om A ya. Jadi Om A ini pas mau pulang di hari itu, kalian inget gak sih kalau zaman dulu tuh ada yang namanya modem. Nah, dulu kan gak ada wifi tuh, adanya modem. Si modem tuh kecil kan. Nah, Om Aji tuh orang IT, jadi butuh banget kerja di laptop pakai sinyal segala macam bla bla bla. Si modemnya itu hilang pas mau pulang. Nah, terus karena udah pernah di briefing kan kayak oke. Intinya ketemunya itu jadi gini. Om Aji itu ngambil botol Fanta yang 1 liter. Dituangin ke gelas, dibalikin lagi kan. Nah, pas dibalikin dia ada di bawah botol Fanta. Tadi pas tuangin gak ada. Pas dibalikin ada di situ si modemnya. Nah, terus lanjut ke ceritanya Teh L ya. Teh L ini kalian tahu nggak posisi kamar mandi gue yang di sebelah gudang yang pernah gue kasih tahu waktu di live. Nah, Teh L itu mau pakai kamar mandi itu. Nah, tiba-tiba dari sisi gudang gue ada di situ. Terus Teh L ngomong, "Ini ngapain?" Nah, terus katanya gue itu ngomong, "Nggak apa-apa Teh, mau ngeliatin aja." Kan Teh L kan kayak. Nah, terus waktu si Teh L-nya tuh di kamar mandi, lampunya tuh kayak mati nyala. Nah, waktu si Teh L keluar, gue masih di posisi yang sama di gudang itu. Terus si Teh L-nya ngeliatin dong, dan gue cuma nyengir doang kayak gitu. Dan itu Teh L itu waktu itu gak mau cerita ke mama, karena posisi waktu itu mama gue tuh masih nangis mulu kan, kayak masih kaget sih sama kejadian itu. Nah, si Teh L itu baru cerita sekarang, yang dimana gue juga agak kaget. Terus ada juga cerita dari Om A. Om A itu adiknya Om A. Namanya sama gimana dong? Pokoknya Om A adiknya si Om yang tadi gue ceritain gitu kan. Nah, jadi di depan rumah gue tuh ada pohon kersen. Nah, kita tuh sering banget nyari kersen di situ karena anak kecil gitu kan, ngambilin kersen. Nah, si Om A ini ngelihat ada cewek yang rambutnya itu panjangnya itu sampai sepohon kersen itu. Jadi kayak pohon kersen tuh ada rambutnya dia gitu loh. Nah, di situ dia ngerasa kakinya itu dipegang sama si cewek itu. Pokoknya habis dari kejadian itu, si Om A ini kakinya itu kayak lumpuh sementara selama 1 minggu. Ini diceritain sama Om A. Jadi itu posisi gue masih kecil, jadi belum terlalu ngerti lah. Tapi diceritain sama Om A bahwa kakinya itu sampai kayak lumpuh sementara gitu selama 1 minggu. Tapi gue nggak tahu itu ada hubungan sama gue atau itu emang penjaga pohonnya itu aja nggak terima gue ambilin kersen kan. Nah, terus cerita ini juga gue baru tahu dari om gue nih. Jadi waktu itu katanya di grup keluarga itu sempet kita tuh lagi ngebahas masalah gue ini. Terus mama gue nanya nih ke si Oma ini,
misalkan anggap aja Mawar gitu ya, War lo masih takutan gak sih gitu. Terus si Om A itu ngomong, udah enggak dong mbak gitu. Tiba-tiba yang gue dari handphonenya ngomong pakai bahasa Sunda, intinya Ji kalau ke setan itu harus takut. Terus kayak yang gue ngomong pakai bahasa Sunda, dimana yang gue orang Jawa gitu, paham nggak? Kayak gue nggak tahu kenapa dia bisa ngomong pakai bahasa Sunda, tapi intinya si Om A ini emang orang Sunda gitu. Gue nggak tahu maksudnya itu mau menyesuaikan apa gimana, tapi itu tuh konteksnya aneh banget kan. Tiba-tiba yang ngechat kayak Ji ke setan itu harus takut. Nah terus yang satu lagi yang ada di rekaman itu juga tetangga sebelah banget nih, namanya Pak F gitu ya. Nah si Pak F itu ngechat ke yang gue pakai bahasa Sunda juga dan ngomongin yang sama, kayak harus takut sama setan gitu, paham nggak?